Halo rekan-rekan SDM. Di episode-episode sebelumnya kita telah membahas daripada sub-sub divisi daripada Human Resource Department. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang sub divisi dari HR, yaitu Organization Development. Oke, dalam subdivisi HRD yaitu Organization Development yang merupakan daripada rangkaian daripada sub-sub divisi yang lainnya gitu. Yang sebelumnya sudah ada rekrutmen, kemudian juga training, GA dan sebagainya. Nah, Organization Development ini dalam perkembangan dunia HR merupakan salah satu subdivisi yang paling muda sebenarnya. Nah, kenapa bisa sampai yang paling muda disebutnya? Pada dasarnya di era saat ini, di era teknologi, di era industri 4.0 saat ini, era yang semakin berkembang. Baik itu bagi pelaku bisnis yang dituntut untuk lebih gesit dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang ada dalam organisasi dan perusahaannya. Nah, dengan kata lain, para pelaku organisasi itu harus bijak dalam melaksanakan pengembangan organisasi agar dapat terus bersaing dengan organisasi-organisasi yang lainnya atau dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, begitupun juga dalam hal Departemen HRD. Dalam episode yang lalu saya sudah sempat menyinggung bahwa perkembangan HR itu atau HRD itu dimulai dari era kepersonaliaan, di mana dalam era kepersonaliaan karyawan dianggap sebagai objek. Kemudian berkembang lagi human resource, yaitu yang menempatkan karyawan itu sebagai aset. Kemudian juga era human capital, dan saat ini eranya sudah berkembang lagi human business partner. Artinya karyawan itu dianggap atau diposisikan sebagai business partner kita gitu. Nah, dalam hal ini juga terobosan dalam dunia HR juga harus terus berkembang. Salah satunya muncullah Organization Development. Karena apa? Karena organisasi yang progresif dan siap terhadap perubahan lah yang akan mampu berkembang dan akan maju di masa yang akan datang. Maka tim SDM, tentunya tim HR saat ini tidak hanya mengurusi hal-hal yang administratif saja, tetapi harus dituntut untuk fleksibel dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat dinamis saat ini. Nah, di samping itu juga Departemen SDM atau Departemen HR juga dituntut untuk mampu mengantisipasi berbagai perubahan secara proaktif dengan menyiapkan berbagai program pengembangan organisasi. Nah, untuk itulah HR atau Human Resource merupakan departemen atau fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu perusahaan. Nah, di dalam HR itu, divisi HR itu ada OD atau Organization Development, yaitu yang merupakan daripada subdivisi HRD, yang merupakan suatu pendekatan sistematis bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan dan pengembangan budaya, struktur, dan proses kerja yang ada di dalamnya. Itu tujuan daripada dibentuknya Organization Development. Kemudian Organization Development itu sendiri berfokus untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk menilai fungsinya di masa ini dan menyesuaikannya untuk mencapai tujuan di masa depan. Itulah fokusnya gitu. Kemudian berbicara tentang Organization Development atau OD yang merupakan salah satu fungsi pada Human Resource Department atau divisi yang berperan dalam memastikan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi yang tersusun di dalam sebuah perusahaan.
Dalam hal ini, organization development itu sendiri berperan untuk memantau perkembangan, memantau perubahan yang terjadi di dalam struktur organisasi, gitu. Di samping itu, organization development itu juga terlibat dalam proyek-proyek yang terkait dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam struktur organisasi itu sendiri tentunya. Contohnya kalau saya ambil contoh seperti workload analysis, kemudian juga time motion study, job evaluation, penyusunan job description atau job specification gitu, yang juga dalam satu departemen HRD dengan divisi-divisi yang lainnya bekerja sama dalam hal pemantauan performance manajemen personil atau KPI ya di dalamnya, misalnya terkait dengan yaitu tadi performance appraisal atau talent management dan sebagainya. Jadi OD inilah, organization development inilah yang memantau tahapan demi tahapan dalam perubahan strategik daripada dalam sebuah perusahaan. Tentunya untuk menciptakan budaya yang merangkul perubahan dan inovasi, gitu. Artinya tetap mengikuti perkembangan teknologi tentunya. Nah, kemudian manfaatnya apa sih daripada organization development itu sendiri? Nah, terkait dengan manfaat organization development, mungkin saya simpulkan ada 4 poin. Yang pertama adalah untuk pengembangan yang berkelanjutan, gitu. Sekali lagi, untuk pengembangan yang berkelanjutan. Artinya, untuk meningkatkan efektivitas organisasi, untuk tetap berpegang teguh pada budaya dan nilai perusahaan, gitu. Tentunya dalam sebuah perusahaan pasti punya budaya-budaya perusahaannya sendiri, gitu. Nah, inilah fungsi atau manfaat yang pertama OD atau Organization Development, yaitu pengembangan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan komunikasi vertikal dan horizontal. Oke? Untuk meningkatkan komunikasi vertikal dan horizontal. Artinya yaitu untuk meningkatkan interaksi, komunikasi dan umpan balik di dalam suatu perusahaan, gitu. Alur komunikasinya bisa antar karyawan dengan karyawannya atau antar karyawan dengan atasannya, gitu. Kemudian untuk manfaat yang ketiga yaitu pengembangan karyawan tentunya. Yaitu artinya untuk membantu dan memotivasi karyawan untuk melakukan perubahan yang diperlukan, gitu, dalam pengembangan suatu organisasi. Nah, yang keempat untuk manfaat organization development yaitu peningkatan produk dan layanan. Artinya melakukan inovasi, gitu. Inovasi di mana salah satu manfaat utama dan pengembangan organisasi salah satunya adalah pendekatan untuk perubahan dan pengembangan karyawan. Nah, itu manfaat dari organization development. Kemudian tujuannya apa sih, gitu? Nah, tujuan daripada organization development ini sendiri yaitu agar organisasi atau perusahaan dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan yang terjadi dalam sektor industri, seperti kemajuan teknologi yang signifikan, gitu. Jadi kalau misalkan saya simpulkan keberadaan organization development dalam subdivisi HR yaitu untuk mengurusi hal-hal yang strategik. Kalau mungkin di sub-subdivisi yang lainnya kayak training, kemudian rekrutmen, kepersonaliaan, kemudian juga ada general affair, itu bersifat sebagai administratif. Nah, organization development ini bersifat lebih kepada strategik. Mungkin sama dengan divisi lain, divisi HRD yang lain, yaitu industrial relation juga sama. Jadi dalam sebuah HR itu ada yang berfungsi sebagai operasional administratif, ada yang berfungsi sebagai operasional strategik. Nah, organization development inilah berfungsi sebagai pengelolaan SDM secara strategik. Itu mungkin dari saya terkait dari subdivisi organization development. Mungkin di perusahaan teman-teman juga ada yang sudah ada divisi ini, ada yang memang belum. Tapi itu
dari saya untuk pengulasan episode ini dari Organization Development. Kita akan terus membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia, apapun yang berkaitan dengan SDM kita sharing di sini. Kalau misalkan teman-teman mau sharing, mau bertanya dan sebagainya, silakan komen saja di bawah. Dan tentunya mohon dukungan untuk channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa like and subscribe. Dan akhirnya saya Anton Chandra undur diri. Tetap pantengin Klinik SDM. Bintang Production.